Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani dengan NIM 11076200002. Saya dari kelas A PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menyampaikan infografis mengenai komponen, implementasi, serta kelebihan dan kekurangannya pada kurikulum 2006 atau KTSP yang disusun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat MPD. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Baik, materi yang pertama tentang komponen kurikulum 2006. Nah, di sini yang pertama ada visi dan misi satuan pendidikan. Suatu sekolah tentunya harus memiliki suatu visi dan misi agar dapat diketahui tujuan dari sekolah itu sendiri. Pengembangan visi dan misi dilakukan oleh kepala sekolah harus mampu mendayagunakan kekuatan-kekuatan yang baik dari dalam sekolah maupun dari luar sekolah. Yang kedua ada tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dalam hal ini, satuan pendidikan diharapkan mampu menyusun program peningkatan umum yang mencakup tujuan, sasaran, dan target yang akan dicapai untuk program jangka pendek maupun program jangka panjang. Selanjutnya yang ketiga, menyusun kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah suatu jadwal yang dibuat sebagai pengaturan waktu, kegiatan pembelajaran peserta didik dalam satu tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Nah, yang keempat ada struktur muatan KTSP. Struktur muatan merupakan mata pelajaran, muatan lokal, contohnya seperti PLBJ. Kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, kenaikan kelas, penjurusan dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Selanjutnya yang kelima, silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan atau alat belajar. Selanjutnya yang terakhir, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, di sini RPP adalah suatu rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian suatu pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang diterapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Baik, selanjutnya implementasi kurikulum 2006. Nah, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah bagaimana menyampaikan pesan-pesan kurikulum kepada peserta didik untuk membentuk kompetensi mereka sesuai karakteristik dan kemampuan masing-masing. Nah, di sini tugas guru dalam implementasi KTSP adalah bagaimana memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik agar mampu berinteraksi dengan lingkungan eksternal sehingga terjadi perubahan perilaku sesuai dengan yang dikembangkan dalam standar isi dan standar kompetensi kelulusan. Nah, keterlaksanaan pembelajaran matematika dalam KTSP dapat diartikan sebagai penerapan pembelajaran matematika yang berpedoman pada KTSP. Nah, KTSP sendiri memberikan wewenang secara leluasa kepada guru untuk mengembangkan silabus sesuai dengan karakteristik dan kondisi sekolah serta kemampuan guru dalam menjabarkannya menjadi RPP yang siap dijadikan pedoman pencapaian kompetensi dalam peserta didik. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dari kurikulum 2006 atau KTSP. Nah, yang pertama ini ada mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Yang kedua, KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang ketiga, kurikulum sangat humanis, yaitu memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan isi kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah, kemampuan siswa, dan kondisi daerahnya masing-masing. Yang keempat ini menggunakan pendekatan kompetensi yang menekankan pada pemahaman. Nah, kemampuan kompetensi terutama di sekolah yang berkaitan dengan pekerjaan atau masyarakat sekitar. Yang kelima, evaluasi berbasis kelas yang menekankan pada proses dan hasil belajar, berpusat pada siswa, menggunakan berbagai sumber belajar, dan kegiatan pembelajaran lebih bervariasi, dinamis, serta menyenangkan.
materi yang terakhir yaitu tentang kekurangan kurikulum 2006. Yang pertama, kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Nah, pola penerapan KTSP terbentuk pada masih minimnya kualitas guru dan sekolah. Sebagian besar guru belum bisa diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan ide-ide kreatif untuk menjabarkan panduan kurikulum itu sendiri. Nah, baik di atas kertas maupun di depan kelas. Selain disebabkan oleh rendahnya kualifikasi, juga disebabkan pola kurikulum lama yang terlanjur mengekang kreativitasnya guru. Nah, selanjutnya kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Nah, ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan representatif merupakan salah satu syarat yang paling urgent bagi pelaksanaan KTSP. Sementara kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak satuan pendidikan yang minim alat peraga, laboratorium, serta fasilitas penunjang yang menjadi syarat utama pemberlakuan KTSP. Selanjutnya, yang ketiga, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun prakteknya di lapangan. Masih rendahnya kuantitas guru yang diharapkan mampu memahami dan menguasai KTSP dapat disebabkan karena pelaksanaan sosialisasi masih belum terlaksana secara menyeluruh. Selanjutnya yang terakhir, penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan para guru. Penerapan KTSP akan menambah persoalan di dunia pendidikan. Selain menghadapi ketidaksiapan sekolah berganti kurikulum, KTSP juga mengancam pendapatan para guru. Sebagaimana diketahui, rekomendasi BSNP terkait pemberlakuan KTSP tersebut berimplikasi pada pengurangan jumlah jam mengajar. Hal ini berdampak pada berkurangnya jumlah jam mengajar para guru, akibatnya guru terancam tidak memperoleh tunjangan profesi dan fungsional. Oke, baiklah sampai di sini teman-teman materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.